Pak Dadang sendiri aja memiliki pertanyaan dalam dirinya gitu loh. Bahkan tadi ditanya sama Majelis Hakim, stick golfnya harganya berapa? Satu biji aja, satu stick aja bisa 7 juta. Bahkan Pak Dadang sekarang mikir, kok bisa ya orang kesini parkir aja susah gitu ya, tetapi kok bisa beli stick golf dengan harga seperti itu, fantastis. Ya alhamdulillah ya, kita setiap persidangan hasilnya selalu bagus. Hari ini juga bagus, semua saksi. Kebetulan hari ini kan sebetulnya 11 saksi, tetapi yang tiga itu tidak akhirnya belum di ini ya, atau 3 atau 5 lagi ya? 5 lagi itu ditunda, termasuk di situ ada Bu Mimin, ada Riki, ada Aki, tapi yang lain semuanya bagus. Saksi-saksi ya walaupun ada agak kita ini ya, kita kencangin lah ya sedikit gitu ya, karena memang jawaban saksi ini kita lihat masih agak belum terlalu terbuka dan transparan gitu ya. Tapi hari ini banyak yang fakta sidang hari ini juga bagus, banyak yang terungkap seperti tadi kayak di lapangan golf itu ada Ustadz KB gitu ya, yang biasa bekerja di lapangan golf itu Pak Dadang ya. Dan itu disampaikan jam 6 lebih, sebelum jam 7 itu Pak Yosef ada telepon dia di hari kejadian di tanggal 18 itu telepon menyampaikan ingin golf. Jadi disesuaikan teman-teman dengan kesaksian sebelum-sebelumnya, saya saksi bahwa jam segitu tuh Pak Yosef sedang apa dan dia di TKP melihat dalam situasi TKP seperti apa, tetapi ada telepon ke Pak Dadang ini bahwa dia akan golf gitu. Dan tadi juga banyak juga persesuaian ya, ada ketidaksinkronan antara saksi, misalnya kayak Pak Mulyana dengan anaknya Arif gitu ya, masalah di TKP itu itu juga ada perbedaan, dan itu kita tadi juga kita perdalam di persidangan gitu. Jadi ya alhamdulillah hari ini bagus. Dan lebih tajam di tanggal 19 di mana ada kejadian yang tidak lazim gitu ya, yang janggal. Majelis Hakim juga banyak bertanya di situ tentang alasan oknum-oknum ini, Pak Yosef dan kawan-kawannya ini beserta oknum polisi yang masuk ke dalam TKP dengan alasan hanya mengambil kucing gitu. Itu banyak diperdalam hari ini. Iya, jadi gini, karena memang saksi hari ini kebanyakan yang berkaitan dengan yayasan, dan memang dari awal dalam BAP mereka juga terkait dana bos dan lain-lain. Ini banyak juga fakta sidang hari ini terkuat bahwa pencairan dana bos itu sebelum kejadian dan setelah kejadian. Dan fakta juga bahwa yayasan itu ternyata fiktif gitu ya. Sehingga dana bos ini sebetulnya kasus ini harus diperiksa dengan benar gitu ya, karena ini pasti berkaitan juga dengan oknum-oknum di dinas pendidikan ini, karena lucu, dana bos itu bisa dicairkan padahal validasi muridnya tidak pernah ada muridnya, bayangkan. Jadi hanya nama-nama saja yang diajukan cair dana bos. Nah ini juga kita juga bingung ya, mekanisme pencairan dana apakah sesimpel itu kan gitu kan. Terus ada pengangkatan dari bendahara almarhumah Amel digantikan oleh bendahara baru itu tanpa surat rups atau pengangkatan atau apa gitu, tidak ada, hanya secara lisan saja, dan kemungkinan hanya untuk pencairan dana bos gitu. Dan dana bos itu digunakan untuk pembayaran diambil tidak masuk ke dalam rekening yayasan, tapi ke rekening pribadi dan dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi gitu. Entah itu bayar, tadi juga sempat kita lihat untuk bayar apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang dengar gitu ya. Jadi fakta sidang hari ini luar biasa dan semakin kuat bahwa dugaan kami ya, bahwa modus kejadian ini memang benar-benar masalah ekonomi gitu. Karena memang fantastis sekali yayasan ini menghasilkan dana dengan tanpa ada operasional menurut kami, karena cuma gaji-gaji karyawan staff-staff saja, tetapi dana bos itu utuh bisa diterima gitu. Tidak ada mahasiswanya, tidak ada muridnya dan lain-lain gitu.
Ya kalau dari fakta sidang bisa disimpulkan oleh teman-teman dan seluruh masyarakat ya kalau modelnya begini ini seperti apa gitu. Kita tidak mau menuduh, tetapi fakta sidangnya memang seperti itu gitu kan. Perlu kita jelaskan bahwa saksi-saksi yang hari ini hadir kebanyakan ruang lingkupnya adalah terkait yayasan, dan itu bukan kami duluan, kami ini penanya terakhir. Yang bertanya duluan itu majelis hakim dan jaksa, dan rata-rata ketika memang saksi ini berkaitan dengan sepengetahuan dia tentang yayasan ditanya ditanya tentang yayasan bahkan dana bos itu gitu loh. Nah kita setelah giliran kita ya kita mendalami gitu, karena ternyata ya faktanya seperti kita ketahui. Sekarang apakah kita sebagai pemerhati kasus Subang bisa menganalisa gitu loh, ternyata dari yayasan ini sudah banyak permasalahan, apalagi masalah ini sangat vital, yaitu masalah keuangan, sehingga bisa kita nalar kita atau analisa kita bisa kita simpulkan gitu kan, bahwa ada indikasi, kita duga ya pembunuhan ini ujungnya pasti ada dugaan terkait itu gitu loh kan. Nah sekarang kalau tanpa ada sabab terjadinya pembunuhan ini, lantas apakah faktornya ini apakah terkait masalah lain, kan nggak ada gitu loh, karena ekonomi sudah jelas, ini ada konflik karena tadi itu sudah terbongkar gitu kan, terus kecemburuan juga pada saksi yang sebelumnya juga sudah kita lihat gitu, banyak curhatan tentang kecemburuan dan lain-lain. Tapi yang paling nyata hari ini adalah masalah yayasan ini menjadi sumber keuangan gitu ya, yang kelihatannya memang benar-benar vital gitu loh, diperebutkan gitu, apalagi ketika sudah diambil alih oleh korban kan gitu kan, karena banyak juga terdakwa yayasan ini ada curhat dengan si A, si B, saksi yang tadi dipanggil itu bahwa banyak permintaan uang tapi tidak di-ACC oleh korban dan lain-lain gitu. Oke, jelas hal ini ditanyakan oleh majelis hakim, pasti ada korelasinya lah, tidak mungkin kan majelis hakim ini pasti mencari persesuaian gitu ya, kenapa sih pembunuhan ini bisa terjadi, apakah spontanitas, kalau spontanitas kok jenazah sampai dimasukkan ke dalam mobil Alphard dan lain-lain, apa sih modus yang sebenarnya terjadi gitu loh kan. Dari dulu saja sebelum masalah ini terkuak kan kita tuh sudah saya lihat di media sudah adu persepsi gitu, adu opini gitu ya, bahwa oh ini si A pelaku, masalahnya ini dan lain-lain. Nah hari ini disidangkan, fakta sidang juga seperti itu arahnya. Karena kalau misalnya yayasan ini benar dan lain-lain gitu ya, atau kan bisa dilihat lah, ternyata faktanya bahwa hari ini yayasan ini benar-benar isinya adalah fiktif gitu ya, sehingga orientasinya pasti kita sudah bisa menganalisa, oh orientasinya pasti uang. Nah, apalagi tadi juga didengar pernah juga Pak Dadang ini menyampaikan pada saat golf yang dulunya sering ngasih tips, sekarang malah sering dibayarin sama sama Yoris ya, ditransferin, terus pernah ngutang juga, pernah nggak bisa bayar buat parkir juga. Nah ini kan Pak Dadang sendiri aja memiliki pertanyaan dalam dirinya gitu loh. Bahkan tadi ditanya sama majelis hakim, stick golf ini harganya berapa? Satu biji aja, satu stick aja bisa 7 juta. Bahkan Pak Dadang sekarang mikir, kok bisa ya orang kesini parkir aja susah gitu ya, tetapi kok bisa beli stick golf dengan harga seperti itu, fantastis gitulah. Jadi banyak fakta-fakta sidang yang menjadi analisa kita dan insya Allah menjadi pertimbangan majelis hakim, dan soal korelasi semua kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa gitu kan. Kita lihat dari awal sampai akhir proses persidangan ini adalah faktor penyebab utama seperti yang tadi dibilang oleh Bang Tovan adalah memang keuangan ya, motif ekonomi begitu ya, selain motif asmara sebagai motif pelengkapnya begitu. Nah ini tentunya menjadi pertimbangan majelis hakim, karena konstruksi pasal yang didakwakan oleh rekan jaksa penuntut umum adalah pasal 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan biasa dijuntokan dengan pasal 55 penyertaan begitu. Nah ini memang jelas kalau kami melihat bahwa tendensi strong motifnya jelas sekali, serta pelaksanaannya tentunya terkonsep dengan rapi begitu. Kalau tidak rapi tidak mungkin akan selama ini
pengungkapannya. Termasuk OOJ, Ya, karena beberapa hal yang termasuk adalah salah satunya adalah OOJ, terus kemudian yayasan dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau kami melihatnya memang ini jelas ini adalah pembunuhan berencana yang terkonsep dan tertata dengan rapi, yang dipersiapkan dengan rapi, dan dengan harapan jejaknya bisa tertutupi dan tidak akan terungkap gitu. Tapi ya itu tadi ada giung bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Sekecil apapun itu pasti ada peluang orang atau pihak akan bisa mengungkap kejahatan ini begitu. Yaitu tadi selain itu juga ada giung lagi bahwa kejahatan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jadi yakin dan percaya bahwa sesulit ataupun seminimal mungkin bukti bahwa itu pasti akan terungkap kalau itu memang kejahatan gitu. Sejak awal ya kita mendapatkan kuasa, kita masuk ke dalam kasus ini dan kita niat untuk menyelesaikan kasus ini, kami kan juga sudah gelar, kami coba menganalisa dengan kemampuan kami gitu ya. Dan waktu itu kami timbul satu analisa gitu bahwa ada indikasi waktu itu ya, ada indikasi bahwa yayasan ini menjadi objek atau benang merah masalah ini gitu loh, dimana di situ ada modus seperti pencucian uang dan lain-lain. Ya seperti sekarang lah, terbukti bahwa ternyata yayasan ini masih muridnya fiktif, berarti kan dia juga masuk dalam kategori pencucian uang dan lain-lain gitu loh. Jadi itu analisa kami sejak awal, kami pegang unsur yang paling kuat itu adalah unsur perekonomian gitu, ekonomi gitu. Tetapi ya kami bersyukur lah, yang pertama bersyukur kasus ini bisa terbongkar, hari ini bisa disidangkan, dan arahnya fakta sidang kok menunjukkan seperti itu gitu. Semuanya kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan. Kita patuh taat apapun keputusannya, yang penting kita berusaha semampu kita untuk membongkar kasus ini gitu kan. Ke depan kita masih sidang, mohon doanya semoga kita disehatkan seluruhnya, youtuber dan seluruh masyarakat pemerhati kasus Subang juga disehatkan. Kita doakan juga buat majelis hakim biar disehatkan, jaksa disehatkan, polisi disehatkan, dan semoga perkara ini cepat selesai. Yang tiga, apabila memang terbukti bersalah, kita mohonkan untuk segera ditangkap dan disidangkan di pengadilan. Terima kasih.